Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Wahida dari kelas 11 akuntansi 1. Di sini saya akan membuat video akuntansi pemerintah lembaga. Yang pertama, persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, tujuan persamaan dasar akuntansi adalah untuk melakukan sistem dalam akuntansi. Pencatatannya dilakukan di dua aspek, yaitu aktiva sisi kiri serta pasiva sisi kanan. Fungsi utama dalam akuntansi adalah untuk mengubah harta dan kekayaan yang dimiliki perusahaan. Tujuan persamaan dasar akuntansi adalah untuk melakukan sistem dalam akuntansi. Pencatatannya dilakukan di dua aspek, yaitu aktiva sisi kiri serta pasiva sisi kanan. Fungsi utama dalam akuntansi adalah untuk mengubah harta dan kekayaan yang dimiliki perusahaan. Persamaan dasar akuntansi adalah harta aktiva sama dengan hutang ditambah modal sama dengan pasiva. Persamaan dasar akuntansi yaitu dapat digunakan sebagai sumber catatan, acuan dalam pemeriksaan saldo, alat untuk mengoreksi ketepatan saldo dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan dari akuntansi pemerintah. Yang pertama adalah akuntabilitas, yaitu yang dimana akuntansi ini tersusun untuk sebagai berkas laporan pertanggungjawaban keuangan negara. Yang kedua, manajerial akuntansi, yaitu dapat memanajemen keefisienan dan keefektifan anggaran negara yang akan pemerintah belanjakan. Yang ketiga, pengawasan, untuk mencegah unit-unit kerja tertentu dalam melakukan kecurangan dan menyalahgunakan anggaran negara. Selanjutnya, karakteristik akuntansi pemerintahan. Yang pertama, akuntansi pemerintah ini berorientasi pada pelayanan publik dan bukan laba. Kedua, melakukan pembukaan anggaran ketika anggaran tersebut terbukukan. Yang ketiga, akuntansi pemerintah juga memungkinkan penggunaannya lebih dari satu dana. Keempat, menggunakan perkiraan laba dan modal yang bertahan di neraca. Yang kelima, akuntansi ini bersifat kaku dan bergantung pada peraturan undang-undang yang berlaku. Adapun tahapan jurnal dalam siklus akuntansi. Yang pertama, identifikasi transaksi yang dicatat berupa transaksi yang bisa mengakibatkan perusahaan, posisi keuangan perusahaan, dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Yang kedua, analisis transaksi dengan menggunakan rumus aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Ketiga, pencatatan transaksi pada jurnal merupakan bagian dari catatan kronologis terkait transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode siklus akuntansi. Yang keempat, mencatat di buku besar. Dalam membuat siklus akuntansi, masing-masing rekening di dalam buku besar biasanya akan diberikan kode tujuan untuk mempermudah proses identifikasi dalam jurnal. Penyusunan neraca saldo merupakan daftar saldo rekening yang ada di buku besar akuntansi pada periode tertentu. Untuk membuat neraca saldo hanya diperlukan memindahkan saldo di buku besar ke dalam neraca saldo untuk digabungkan. Keenam, penyusunan jurnal. Penyesuaian adalah jurnal yang berisikan catatan mengenai sejumlah transaksi akuntansi yang belum dicatat, transaksi yang salah, atau transaksi yang perlu disesuaikan. Ketujuh, penyusunan neraca saldo. Setelah penyesuaian adalah penyusun neraca saldo setelah dilakukan penyelesaian, memindahkan saldo yang sudah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. 8. Penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang harus disusun meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas. 10. Penyusunan jurnal penutup. Caranya dengan membuat nihil atau mengosongkan nilai rekening debit. Rekening ini harus ditutup karena digunakan untuk mengukur aliran sumber keuangan yang terjadi pada periode berjalan. 10. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan untuk mendapatkan hasil meyakinkan mengenai keseimbangan saldo. Dan yang terakhir, ke-11, penyusunan jurnal pembalik untuk
menyederhanakan cara pencatatan beberapa transaksi tertentu yang terjadi secara berulang pada periode berikutnya.